Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas sehingga apa yang kami kerjakan berkenan kepada Tuhan. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami hendak mendengar firman-Mu. Berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini, yaitu dari Yesaya 11 ayat pertama hingga ayat 5, ayat pembimbing ayat 2. Begini firman Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan jaminan pengharapan kita. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf dari Inggris yang bernama Thomas Hobbes, ia mengatakan bahwa manusia telah menjadi Homo homini lupus atau serigala bagi sesamanya, yaitu di mana suatu kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan sangat mengerikan. Apa yang dia ucapkan ini menunjuk kepada perilaku dan karakter manusia, di mana manusia kerap kali kehilangan peri kemanusiaan, berlaku kejam dan jahat kepada sesamanya dengan mengandalkan kuasanya. Walaupun masih ada sebagian orang yang hidup makmur, boleh menikmati segala keberhasilan dan usahanya, bahkan ada orang yang sampai bingung untuk menempatkan uangnya karena banyak, atau mungkin dia boleh mengatakan dia telah berlebihan secara kekayaan atau menikmati dari segala usahanya. Namun di sisi lain, manusia ada juga yang hidup di dalam kekelaman, di mana setiap hari dia harus bekerja keras, ngos-ngosan dari hari ke hari untuk mencari kebutuhan hidup. Bahkan dalam tidur pun masih berpikir keras tentang apa yang akan dapat dimakan esok hari. Demikianlah keadaan manusia. Juga dalam renungan ini melukiskan kesombongan Israel dan sifat yang tidak mau bertobat. Meskipun mereka telah dalam kesulitan besar, mereka tidak mau bersedia untuk merendahkan diri, bertobat, dan berbalik kepada Allah dengan hati yang menyesal dan remuk hati. Mereka ada yang congkak dan tinggi hati, bahkan tidak peduli dengan sesamanya, saling menindas dengan mengandalkan kuasa dan kehebatannya, sehingga keadilan dan damai pun tidak ada di dalam kehidupan manusia terhadap sesamanya juga. Dalam peristiwa ini Tuhan tidak diam. Tuhan akan menghakimi dan menghajar setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Tuhan juga menjanjikan masa depan dan kehidupan yang terberkati bagi setiap orang yang mau hidup berharap kepadanya. Meski dalam situasi keadaan hidup berada di dalam atau berada di tengah-tengah ketidakadilan oleh karena perlakuan serta penindasan daripada orang-orang yang berkuasa. Namun setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan pembelaan daripada Tuhan Allah sendiri. Janji kehidupan yang baru, janji bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, berharap akan masa depan yang lebih baik. Janji ini diberikan
melalui Nabi Yesaya pada saat ini, yaitu di mana ia menyampaikan bahwa akan datang seorang raja damai dari keturunan Isai, yaitu yang menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang membawa perdamaian, yang membawa keadilan antara manusia dengan sesama, juga antara manusia dengan Tuhan. Raja damai yang dijanjikan itu kepadanya akan diberikan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, dan roh pengenalan serta takut akan Tuhan. Raja damai yang dijanjikan itu berlaku adil dalam setiap tindakan dan keputusannya bagi orang-orang lemah dan orang-orang tertindas. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin mengalami konflik hidup, yang mendapatkan ketidakadilan atau berada di dalam penindasan antara sesama, serta tidak mendapatkan kedamaian dan perlakuan yang adil, mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk menerima roh-Nya dan berharap Tuhan pasti menjamin hidup kita dan masa depan kita di tangan-Nya. Masa depan yang selalu diberkati oleh Tuhan, sebab kepadanya juga telah diberikan roh kedamaian, roh yang daripada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang telah memberikan jaminan serta kepastian kepada kami, yaitu masa hidup yang diberkati, masa depan yang lebih baik. Oleh karena kami hanya berpengharapan kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjalani hidup kami seturut kehendak-Mu dan di dalam pengharapan yang hidup. Malam ini kami hendak istirahat, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.